مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kita ini setiap saat, setiap detik nikmat yang Allah berikan tidak pernah terputus. Oksigen, nafas. Pernah Allah hentikan dalam waktu 1 jam? Nafas 1 jam kita meninggal semua. Gratis dari kita lahir sampai hari ini, sampai meninggal. Itu nikmat Allah baru 1. Nikmat lagi yang lainnya. Masing-masing di anggota tubuh kita Allah memberikan nikmat kepada seluruh manusia, seluruh jin, seluruh haiwan. Nikmat penjagaan Allah di dalam diri kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri kalian, di dalam anggota tubuh kalian, kata Allah Ta'ala. Contoh, ini kadang-kadang nikmat ini kita lupakan. Padahal Allah Ta'ala 24 jam sampai kita dari lahir sampai meninggal, Allah berikan nikmat itu terus. Yang taat ataupun yang maksiat, yang mukmin ataupun yang kafir. Nikmat bulu. Ini kalau kita punya anggota tubuh, Allah Ta'ala tidak memberikan nikmat bulu mata, kita kalau berjalan akan kelilipan terus. Betul tidak? Angin tiup, debu masuk mata lagi. Ini penghalang daripada debu. Luar biasanya lagi, subhanallah, tidak semua bulu sama tumbuhnya. Tidak semua bulu sama tumbuhnya. Rambut bagian belakang itu paling cepat panjang. Bagian depan panjang tapi lama. Coba bisa bayangkan kalau sama, sini gondrong, sini gondrong, repot. Jadi nikmat bulu saja, ada yang Allah berikan bisa panjang cepat, ada yang Allah berikan panjang tapi tidak dalam waktu yang cepat. Rambut depan ini panjang tidak cepat, rambut belakang, samping, durasi waktunya cepat. Kita gak berpikir, siapa yang mengatur ini? Yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang tidak tumbuh-tumbuh, tidak panjang, bulu mata. Bisa bayangkan kalau bulu mata sama seperti rambut. Ya, dia panjang, ini mata ketutup lagi, gunting lagi. Bisa bayangkan, kenapa dia tidak bisa panjang? Allah yang atur dengan nikmatnya. Bulu hidung, kalau panjangnya sama seperti rambut, ini kita kalau ketemu ini jijik semua. Dia keluar dari lubang hidung, gondrong bulu hidungnya, tapi tidak, panjangnya lambat dan tidak keluar dari batasan kumis. Subhanallah. Itu baru bulu. Bulu ketiak, bulu yang lainnya Allah Ta'ala atur dengan kenikmatannya agar tidak membuat manusia susah. Ini gak tumbuh-tumbuh ini bulu mata. Ini juga, ini kalau tumbuh juga repot juga. Itu baru nikmat rambut. Tadi sudah 2 nikmat, nikmat nafas, nikmat bulu. Ada juga nikmat yang luar biasa. Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang lahir tahun 80 Hijriah, meninggal 148 Hijriah. Beliau mengatakan ada nikmat besar juga. Cairan yang ada di mulut, cairan yang ada di hidung, cairan yang ada di telinga. Lihat, tubuhnya satu, tapi cairan tersebut rasanya berbeda. Telinga pahit. Saya belum pernah coba, cuma saya baca di kitab ya. Cuma kayaknya pahit, kayaknya, karena di kitab dijelaskan pahit, betul ya? Dia pahit.
Kalau di hidung cairan, ingus dan lain sebagainya, apa? Asin. Ada yang pernah rasa? Asin. Yang di mulut, ludah rasanya tawar. Subhanallah, ini kebesaran Allah, ini kenikmatan Allah. Coba kalau terbalik, ludah asin. Itu mau makan sate kambing, nasi kebuli, soto Makassar, rasanya tidak enak. Betul tidak? Betul tidak? Asin ludah. Minum kopi rasanya sama, minum teh rasanya sama, minum air apalagi. Tapi Allah kasih apa? Dengan nikmatnya, dengan kasih sayangnya kepada makhluknya, Allah kasih khususnya manusia, air ludahnya tawar. Kalau tawar, setiap rasa dia bisa rasakan kenikmatannya. Manis dia bisa rasakan, karena rasa netral itu tawar. Makanya doa minum itu kan dikatakan dalam doa, alhamdulillahilladzi ja'alahu azwan furatan birahmatih wa lam yaj'al milhan udzadzan bidzunubih. Ini doa sesudah minum. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air tawar dengan rahmatnya, dan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan air ini asin. Coba kalau tidak ada air tawar, air asin, air laut itu makin minum makin haus. Air laut makin minum makin haus. Dengan rahmatnya Allah, Allah berikan air tawar. Ini satu. Ludah tawar, bisa kita nikmati sate kambing. Oh, ini sate kambing. Oh, ini ada kurang manis. Oh, ini ada kurang pedis. Oh, ini kurang garam. Itu kalau ludahnya tawar. Tapi kalau ludahnya asin, dia gak bisa bedakan mana pahit, mana manis, mana tawar. Atau terbalik, dia punya air ludahnya rasanya seperti di cairan di telinga, pahit. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Jadi dalam satu tubuh kita, di wajah ada 3 cairan yang punya rasa berbeda. Siapa yang mengatur ini? Kalau bukan ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini punya fungsi. Bukan berarti diciptakan wa ma khalaqta hadza batila, wa ma khalaqtu hadza batila. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtu hadza batila. Saya kalau menciptakan sesuatu itu punya manfaat, tidak ada yang sia-sia, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kenapa cairan ini kok bisa berbeda? Tadi yang di mulut sudah jelas, agar kita bisa menikmati rasa. Makanya Allah berikan cairan air ludah tawar. Sekarang hidung, kenapa dia asin? Hidung ini cairannya asin. Pertama, adanya cairan di hidung untuk menyaring debu yang kita hirup, karena kita bernafas menggunakan hidung, sehingga ada debu-debu yang tersaring dengan cairan, dan dia asin, dia membunuh bakteri di dalam udara yang kita hirup ataupun debu yang masuk ke dalam hidung kita. Telinga ada cairan pahit untuk membunuh makhluk-makhluk kecil yang masuk ke dalam telinga. Di saat kita tidur tidak sadar ada semut masuk. Ini sebenarnya secara otomatis kalau semut menggigit itu kotoran telinga, semut itu dibiarkan dalam waktu beberapa saat akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Pahit. Coba bisa bayangkan kalau ini manis. Telinga ini mah dia punya cairan manis. Itu tiap malam itu pasti ini semut penuh di telinga kita, masuk. Tapi dengan nikmatnya Allah Ta'ala, Allah mengatur dengan sedemikian rapinya, sedemikian indahnya, dengan rahmatnya, dengan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, dari kita lahir sampai meninggal dunia.
Kalau nikmat Allah kasih tidak putus-putus, sudah selayaknya kita sebagai hamba gak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan zikir senantiasa selalu. Karena Allah juga kasih nikmat senantiasa. Maka kita balas gratis. Tidak pakai biaya. Hanya ingat kepada Allah, itu pun Allah balas dengan zikir kita, pahala. Padahal seandainya Allah tidak memberikan pahala, kita sebagai hamba kalau menggunakan waktu setiap hari berzikir 24 jam, itu pun tidak mampu membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tapi toh kita berzikir, Allah balas juga dengan kebaikan yang berlimpah di akhirat. Maka pantas kalau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, pembuka daripada kitab suci Al-Quran, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inna rahmati sabagot gogobi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dikasih nikmat luar biasa, tambah lagi kita dikasih nikmat terbesar. Apa nikmat terbesar? Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dikatakan sebagai rahmat terbesar, kasih sayang Allah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.